Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutamira Amanda dengan NIM 2502020027. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor di ekosistem danau. Nah, apa itu fosfor? Fosfor adalah elemen kimia yang menjadi fondasi kehidupan. Di dalam ekosistem danau, fosfor bertindak sebagai bahan bakar utama bagi pertumbuhan organisme. Tanpa fosfor, sel tidak dapat membentuk DNA untuk pewarisan sifat, RNA untuk sintesis protein, atau ATP sebagai mata uang energi seluler. Perbedaan dengan siklus nitrogen atau karbon, fosfor tidak memiliki fase gas. Artinya, fosfor tidak berpindah melalui atmosfer, melainkan bergerak perlahan melalui air, tanah, dan jaringan makhluk hidup. Di danau, fosfor sering menjadi nutrisi pembatas. Sedikit saja menambahkan fosfor dapat memicu ledakan kehidupan. Namun, kelebihan fosfor dapat merusak ekosistem. Selanjutnya ada siklus fosfor atau sumber-sumber fosfor di danau. Fosfor masuk ke dalam air danau melalui beberapa pintu utama. Yang pertama ada pelapukan. Air hujan dan aliran sungai mengikis batuan fosfor di sekitaran daerah aliran sungai, membawa ion fosfor ke dalam danau. Yang kedua ada limpasan. Ini adalah sumber terbesar saat ini. Pupuk dari lahan pertanian, limbah deterjen dari rumah tangga, dan kotoran ternak hanyut ke danau saat hujan. Yang ketiga ada dekomposisi. Sisa-sisa tanaman dan hewan yang mati dalam danau melepaskan kembali kandungan fosfornya saat membusuk. Selanjutnya ada tahapan siklus fosfor. Siklus ini berputar di dalam air melalui 4 tahap utama. Yang pertama ada asimilasi. Fitoplankton dan tumbuhan air menyerap fosfat anorganik terlarut dari air untuk membangun jaringan tubuh mereka. Yang kedua, konsumsi. Hewan air seperti zooplankton, larva serangga, hingga ikan memakan tumbuhan tersebut hingga fosfor berpindah ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Selanjutnya, dekomposisi. Selama hidupnya, hewan mengeluarkan kotoran yang kaya fosfor serta mati, bakteri mengurai memecah sisa organik tersebut, mengubah fosfor organik kembali menjadi bentuk anorganik yang bisa digunakan lebih oleh tumbuhan. Yang keempat ada sedimentasi. Sebagai fosfor terkait pada partikel tanah atau bangkai yang tenggelam dan mengadap di dasar danau, tersimpan selama ribuan tahun hingga proses geologi mengangkatnya kembali ke daratan. Selanjutnya ada dinamika sedimen. Salah satu aspek unik di danau adalah peran dasar danau, yaitu sedimen. Fosfor cenderung jatuh dan terperangkap di dasar. Namun, pada fenomena bernama internal loading, yaitu jika air dasar danau memiliki cukup oksigen, fosfor akan tetap terikat kuat di lumpur. Jika dasar danau kurang oksigen, ikatan kimia tersebut putus dan fosfor dalam jumlah besar akan lepas kembali ke permukaan air. Inilah sebabnya danau yang tercemar sulit dibersihkan. Namun, sumber limbah dari luar sudah ditutup. Selanjutnya, dampak kelebihan fosfor. Alga tumbuh sangat cepat hingga menutupi permukaan danau seperti karpet hijau. Dampak negatifnya, alga yang menutupi permukaan menghalangi sinar matahari ke dasar danau,
Saat alga tersebut mati, proses pembusukannya menghabisi seluruh cadangan oksigen di dalam air, menyebabkan ikan mati massal. Contoh gambar dari siklus fosfor di ekosistem danau. Gambar di atas adalah diagram edukasi yang menjelaskan bagaimana elemen fosfor panjang bergerak dan berubah bentuk di dalam dan di sekitar ekosistem danau. Fosfor adalah nutrisi kunci yang sering membatasi pertumbuhan organisme di air tawar, sehingga siklusnya sangat penting untuk dipahami. Secara umum, siklus ini dibagi menjadi dua bagian utama. Proses di daratan dan proses di dalam danau. Pertama, bagian daratan. Fosfor tidak memiliki fase gas yang signifikan. Jadi, siklusnya dimulai dari batuan dan tanah di daratan. Pelapukan batuan. Batuan di pegunungan mengandung mineral fosfat melalui proses pelapukan fisik dan kimia oleh air hujan. Suhu dan organisme, fosfat ini dilepaskan ke tanah dan air dalam bentuk fosfor terlarut. Aliran permukaan air hujan mengalir di permukaan tanah, membawa fosfor terlarut dan partikel tanah yang mengikat fosfor. Erosi tanah, air yang mengalir kuat mengikis tanah, terutama dari area yang tidak bervegetasi, membawa sejumlah besar fosfor partikulat ke sungai. Limpasan, dari area pertanian farm, penggunaan pupuk buatan atau pupuk kandang seringkali berlebihan. Hujan membawa kelebihan fosfor ini sebagai limpasan pupuk ke badan air. Sungai bertindak sebagai saluran utama yang mengangkut baik fosfor terlarut maupun partikulat dari seluruh daerah tangkapan air menuju danau. 2. Bagian danau. Di dalam danau, fosfor mengalami transformasi biologis, kimia, dan fisik yang kompleks yang ditunjukkan oleh kumpulan panah di sisi kanan. Siklus biologis cepat. Ini adalah siklus nutrisi yang terjadi sangat cepat di kolom air yang kaya oksigen. Penyerapan oleh produsen fitoplankton. Produsen utama alga dan fitoplankton menyerap fosfor terlarut ortofosfat langsung dari air untuk pertumbuhan, rantai makanan, konsumsi. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton yang kemudian dimakan oleh ikan kecil dan hewan lainnya. Fosfor berpindah melalui rantai makanan, kematian, dan pembusukan detritus. Ketika organisme mati atau menghasilkan limbah feses, fosfor organik tersebut menjadi detritus. Dekomposisi oleh bakteri menguraikan detritus, mengubah fosfor organik kembali menjadi fosfor terlarut ortofosfat yang siap digunakan kembali oleh fitoplankton. Siklus ini berputar terus-menerus. B. Proses sedimen dan pelepasan internal. Proses ini melibatkan pengendapan dan interaksi antara air dan dasar danau. Sedimentasi, sebagian fosfor, partikulat dan detritus yang tidak terurai mengendap ke dasar danau menjadi sedimen. Presipitasi kimia di air yang kaya oksigen. Fosfor terlarut dapat bereaksi secara kimia dengan elemen seperti besi atau kalsium, membentuk padatan yang kemudian mengendap sedimen anoksik di lapisan sedimen yang lebih dalam. Seringkali tidak ada oksigen anoksik. Pelepasan internal di bawah kondisi anoksik tanpa oksigen. Di dasar danau, reaksi kimia tertentu dapat terjadi yang melepaskan kembali fosfor yang terikat di sedimen menjadi bentuk terlarut. Fosfor ini kemudian bergerak naik kembali ke kolom air panah, ke atas resuspensi sedimen, angin terus atau aktivitas hewan dasar laut dapat mengaduk sedimen, melepaskan kembali fosfor partikulat ke air. 3. Siklus geologis lambat, kotak inset kiri bawah. Fosfor yang terperangkap dalam sedimen danau yang sangat dalam atau yang akhirnya terbawa ke lautan dapat mengalami proses geologis yang memakan waktu jutaan tahun. Pembentukan batuan baru. Sedimen yang terkubur sangat dalam dan mengalami tekanan dan suhu tinggi akan mengeras menjadi batuan sedimen baru yang kaya fosfat. Pengangkatan tektonik melalui pergerakan lempeng tektonik bumi. Batuan di dasar laut atau danau purba dapat terangkat ke atas permukaan, membentuk pegunungan baru. Inilah penjelasan dari gambar siklus fosfor di ekosistem danau. Kesimpulannya adalah memahami siklus fosfor adalah kunci dalam menjaga kesehatan danau. Pengolahan yang baik melibatkan pembatasan penggunaan pupuk di sekitaran danau, pengolahan limbah domestik, serta menjaga vegetasi di pinggir danau sebagai penyaring alami agar fosfor tidak langsung masuk ke badan air. Sekian dari saya, terima kasih.